Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Silia Pribadi Putri, mahasiswi semester 3 yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pengembangan minat dan bakat pada anak usia dini. Yang pertama, apa sih itu minat dan bakat dalam pembelajaran anak usia dini? Menurut saya, minat dalam pembelajaran anak usia dini adalah adanya ketertarikan atau kemampuan yang muncul dari dalam diri anak usia dini untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun oleh orang lain tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi minat itu memang muncul dari kemauan ataupun ketertarikan dalam diri anak usia dini. Sedangkan bakat menurut saya adalah kemampuan yang ada dalam diri anak usia dini untuk mengikuti proses pembelajaran. Entah kemampuan tersebut ada sejak dia lahir ataupun yang dinamakan dengan bawaan, atau kemampuan itu muncul karena seringnya dilatih atau diajarkan oleh orang tua, oleh guru, ataupun oleh pihak lainnya. Jadi dari sini bisa dimengerti bahwa minat dan bakat itu berbeda. Jika minat itu memang kemauan atau ketertarikan yang muncul dalam diri seorang anak usia dini untuk mengikuti pembelajaran tanpa adanya paksaan. Sedangkan bakat itu adalah kemampuan yang bisa dikatakan kemampuan yang sudah ada sejak lahir yang dinamakan bawaan ataupun kemampuan yang karena seringnya diajarkan ataupun dilatih. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang teori minat dan bakat menurut pandangan beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut tokoh yang berpandangan tentang minat, yaitu tokoh Milton. Milton berpendapat bahwa minat itu dibagi menjadi dua, yaitu minat subjektif dan minat objektif. Di mana minat subjektif itu adalah perasaan yang menyatakan bahwa pengalaman-pengalaman tertentu yang bersifat menyenangkan. Sedangkan minat objektif adalah reaksi yang merangsang kegiatan-kegiatan dalam lingkungannya. Tokoh kedua yang berpendapat tentang minat adalah Samsudin. Samsudin berpendapat minat itu jika dilihat dari segi timbulnya terdiri dari dua macam, yaitu minat spontan dan minat yang disengaja. Minat spontan itu adalah minat yang muncul secara langsung, yang muncul dengan sendirinya secara langsung dalam diri seseorang. Sedangkan minat yang disengaja itu adalah minat yang dimiliki karena memang sengaja ditimbulkan ataupun dibangkitkan. Jadi di sini bisa dimengerti bahwa minat spontan dan minat yang disengaja itu berbeda. Sedangkan ahli ataupun tokoh yang berpendapat tentang bakat itu adalah Woodward and Marquis. Woodward and Marquis berpendapat bahwa bakat itu adalah sebuah potensi yang mana dapat diukur melalui sebuah tes khusus. Oleh karena itu, bakat dikategorikan sebagai sebuah kemampuan atau ability, di mana ability itu mempunyai tiga arti. Yang pertama yaitu achievement. Achievement merupakan kemampuan yang dapat diukur langsung dengan menggunakan alat ataupun dengan tes tertentu. Arti kemampuan yang kedua adalah capacity. Capacity yaitu kemampuan yang dapat diukur dengan cara tidak langsung. Kalau achievement tadi secara langsung melalui tes, kalau capacity ini dapat diukur dengan tidak langsung, yaitu bisa melalui dengan latihan yang secara terus-menerus ataupun pengalaman yang terjadi. Yang ketiga yaitu aptitude. Aptitude adalah kualitas ataupun kemampuan yang hanya dapat diukur dengan tes khusus atau kemampuan bawaan yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Jadi bisa dimengerti ya, bahwa menurut Woodward and Marquis, bakat itu adalah kemampuan, di mana kemampuan tadi mempunyai tiga arti, yaitu achievement,
capacity, dan aptitude. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang minat dan bakat dalam dunia musik. Seperti tadi, minat dan bakat pada pembelajaran anak usia dini. Sedang untuk minat dan bakat dalam bidang musik itu di mana menurut saya minat dalam dunia musik itu artinya sama. Seseorang itu mempunyai kemauan atau ketertarikan dalam dunia musik, dalam seni musik. Dalam arti ketertarikan atau kemauan tersebut bisa ketertarikan dalam bernyanyi, ketertarikan dalam mendengarkan lagu, ataupun ketertarikan dalam memainkan alat musik. Jadi minat, sekali lagi, minat itu adalah kemauan ataupun ketertarikan yang muncul dalam diri seseorang. Sedangkan bakat dalam dunia musik, ada beberapa masyarakat yang percaya dengan teori psikologi kerakyatan, di mana psikologi kerakyatan itu mengatakan bahwa bakat itu adalah pembawaan yang telah ada sejak seseorang itu dilahirkan. Termasuk anak yang terlahir sudah memiliki bakat musik. Jadi sama, bakat tadi beberapa masyarakat itu beranggapan bahwa bakat itu ada karena tadi adanya teori psikologi kerakyatan tadi, kepercayaan psikologi kerakyatan. Anak yang terlahir sudah memiliki bakat musik dalam arti anak tersebut pintar memainkan alat musik, suka bernyanyi, bersuara bagus. Jadi itu dianggap masyarakat bahwa itu mempunyai bakat musik. Jadi mungkin masyarakat itu jika ada ataupun melihat seorang ataupun anak yang tidak bisa bermain alat musik dianggap tidak mempunyai bakat. Sedangkan anak yang suka bernyanyi, bersuara bagus, bisa memainkan alat musik dianggap bahwa itu mempunyai bakat musik. Padahal kalau menurut saya, sedangkan bakat sendiri itu tidak hanya ada sejak lahir. Menurut saya, bakat itu bisa muncul karena adanya sering latihan. Jadi dalam arti latihan yang terus-menerus, latihan yang konsisten, yang teratur, itu juga bisa memunculkan kemampuan. Yang berikutnya, ada beberapa ahli yang berpendapat berbeda tentang bakat. Jadi ada ahli yang berpendapat bahwa bakat itu ada ahli yang percaya bahwa bakat itu ada, juga ada ahli yang berpendapat bahwa bakat itu adalah mitos. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ahli yang percaya dengan bakat dan juga ahli yang tidak percaya dengan bakat. Kalau menurut pandangan saya sendiri, memang sebagian orang ada yang percaya bahwa bakat itu ada. Melihat anak atau seseorang yang pintar dalam melakukan sesuatu, pasti orang-orang berpendapat bahwa anak itu berbakat. Tapi saya pribadi lebih percaya bahwa kemampuan anak ataupun seseorang itu yang muncul bisa berhasil karena faktor latihan, bukan hanya bawaan dari lahir. Latihan seperti yang saya ucapkan di atas sebelumnya tadi, latihan yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, secara teratur, itu bisa membuat seseorang itu berhasil, tidak hanya bawaan dari lahir. Akan saya jelaskan ahli atau psikolog yang berpendapat bahwa bakat itu adalah mitos. Ini ada 3 ahli dari Inggris yang menempatkan bakat adalah sebuah mitos. Ketiga ahli tersebut adalah Richard Howe dari Exeter University, Jane Davidson dari Sheffield University, dan John Sloboda dari Keele University. Mereka bertiga telah banyak melakukan pembuktian bahwa bakat itu tidak ada. Mereka menyimpulkan bahwa konsep ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan prestasi cemerlang dalam musik ataupun lainnya. Jadi 3 ahli atau psikolog musik asal Inggris itu tidak percaya dengan adanya bakat. Mereka tidak percaya bahwa bakat itu ada. Mereka menyimpulkan bakat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan prestasi dalam dunia musik ataupun dalam dunia lainnya. Sedangkan tokoh yang mendukung bahwa bakat itu ada adalah Howe, Davidson, dan Sloboda
atau yang disebut dengan HDS. Mereka bertiga menyatakan bahwa pembuktian bakat musik tidak sesederhana seperti hanya karena seseorang dapat bermain musik dengan baik. Mereka meneliti dasar-dasar bakat dari beberapa sumber. Jadi mereka mengeklaim bahwa bakat musik itu bisa datang dari anak yang memiliki kecerdasan khusus. Jadi ada anak yang luar biasa yang secara khusus tampak memiliki kemampuan musik yang sangat tinggi di awal kehidupannya atau sejak kecil. Jadi menurut HDS itu memang bakat itu ada, bisa dilihat dari semisal seseorang ataupun anak itu yang dianggap sejak kecil sudah bisa melakukan sesuatu hal atau memiliki kemampuan musik. Bisa kemampuan musik ataupun kemampuan apapun yang memang sudah bisa dimiliki sejak kecil, yang memang sudah bisa dikuasai sejak kecil, jadi dianggap itu adalah bakat. Ada tokoh yang dianggap mempunyai bakat, salah satunya adalah Mozart. Mozart ini tokoh yang dapat menentukan nada dengan tepat dari tangga nada tanpa menggunakan alat musik. Jadi ada tokoh yang mendukung tentang bakat, adanya yang percaya tentang adanya bakat, tapi juga ada tokoh yang berpendapat bahwa bakat hanyalah sebuah mitos dan tidak mempercayai hal itu. Kalau saya pribadi mengatakan memang bakat itu juga ada, tapi saya juga percaya bahwa kemampuan itu bisa muncul jika kita berlatih secara terus-menerus, secara konsisten, secara sabar, maka kemampuan atau keberhasilan bisa kita capai. Itu tadi materi tentang pengembangan minat dan bakat yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.